Assalamualaikum rekan-rekan pionir semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan Kampung Kripto Jember channel milik kita bersama. Hari ini seperti biasa kita membahas informasi-informasi yang setiap hari mengalir dan apa saja yang bisa kita bahas hari ini. Tapi sebelumnya kita ucapkan syukur dulu kepada Yang Kuasa, dimana kita sudah diberikan nikmat dan nikmat rezeki. Semoga nanti sampai di fase terakhir, yaitu fase mainan terbuka diluncurkan oleh core team. Amin. Dan langsung kita bahas informasi hari ini rekan-rekan ya, yang datanya dari Pichen Mall. Bersiaplah untuk barter di Pichen Mall. Kami memiliki Lenovo IdeaPad Slim 1 serta barang dan layanan berkualitas lainnya yang menunggu Anda. Jadi di sini Pichen Mall Indonesia memberikan informasi bahwasannya para pionir nanti bisa barter di Pichen Mall Indonesia. Salah satu barang produk yang bisa dibarter adalah Lenovo IdeaPad Slim 1 serta barang dan layanan yang berkualitas lainnya yang menunggu dibarter oleh para pionir yang ada di Indonesia, yang tersedia di Pichen Mall Indonesia. Luar biasa rekan-rekan ini ya informasinya. Kita tinggal menunggu kapan diluncurkan oleh core team sehingga kita nanti bisa barter di Pichen Mall Indonesia, dan juga mudah-mudahan testnet ekosistem ini cepat selesai supaya kita bisa barter di Pichen Mall Indonesia. Karena kalau kita bisa barter di Pichen Mall Indonesia berarti lebih dekat jaraknya ketimbang kita barternya dengan platform yang ada di luar negeri. Jadi kita lebih ini ya, mungkin lebih cepat sampainya kepada kita kalau kita nanti barter di Pichen Mall di wilayah negara kita sendiri rekan-rekan ya. Apalagi ini Pichen Mall sudah memberikan informasi dan sudah siap di barter nanti ini Lenovo IdeaPad Slim 1 atau katakanlah Lenovo jenis baru ya. Jadi Lenovo IdeaPad Slim 1 jenis baru yang nanti siap di barter dengan koin Pi yang boleh dibarter oleh para pionir yang ada di komunitas Planetwork Indonesia. Jadi seperti itu kan. Ini luar biasa rekan-rekan, kita lebih ini ya, lebih bersemangat lagi dalam mengikuti proyek-proyeknya Planetwork. Semoga cepat selesai testnet ekosistem sehingga kita juga bisa cepat barter, dan mudah-mudahan nilai koin Pi juga cepat diturunkan. Jadi seperti itu. Dan kita lanjut ke informasi yang lain lagi rekan-rekan ya. Apa saja yang bisa kita bahas lagi? Kita lanjutkan ke informasi yang selanjutnya rekan-rekan. Di masa-masa awal, biaya investasi Bitcoin pada dasarnya nol dan komputer ditambang secara gratis, dan tidak ada yang memperhatikan untuk memberikannya kepada orang lain. Faktanya, setiap peluang investasi semakin banyak orang yang lewat begitu saja. Seperti sebagai Alibaba, orang Cina terutama investor, semua melihatnya jika Anda tidak pergi ke Jack Ma. Hanya Masayoshi Son Jepang yang tahu emas. Sekarang koin Pi, investasi nol, biaya nol, dan ponsel bebas untuk menambang. Banyak orang mencemoohnya. Suatu hari Pi akan sukses besar. Bukankah banyak orang akan patah hati? Jadi di sini ada uraian informasi juga cerita. Kalau kita uraikan dari pembahasan ini rekan-rekan ya, dulu di awal masa Bitcoin awal ditambang itu dengan biaya nol dan juga gratis. Tapi di situ banyak sekali orang yang tidak percaya, banyak sekali orang yang mencemoohnya. Tapi pada akhirnya ketika Bitcoin berharga bernilai, banyak orang yang menyesalinya dan banyak orang yang berbondong-bondong berbalik arah kepengen menambang Bitcoin. Jadi seperti itu. Seperti terjadi juga pada perusahaan Alibaba, Jack Ma. Dulu juga banyak investor yang tidak percaya dengan perusahaan yang diolah atau yang dimunculkan oleh Jack Ma. Tapi pada akhirnya ketika Alibaba mulai berkembang, mulai diperhatikan oleh seluruh dunia, maka banyak investor yang mulai masuk dan mau bergabung ke dalam
perusahaan Alibaba. Jadi seperti itu. Maka dari itu rekan-rekan ya, kita dengan adanya peluang yang tidak akan terulang yang kedua kali, mumpung masih ada peluang ini Pay Network masih bisa ditambang dengan gratis, masih bisa ditambang dengan ponsel dan biayanya sangat ringan atau katakanlah ramah lingkungan ya, belum ada nilainya dan mungkin masih banyak orang yang mencemooh. Tidak ada salahnya kita mengikuti proyek Pay Network ini dan kita jangan menyia-nyiakan kesempatan yang ada sekarang ini rekan-rekan. Di sini banyak dokumentasi orang-orang yang perlu kita cermati, orang-orang yang sukses yang awalnya dulu diremehkan dan dicemooh. Jadi di situ termasuk di sini ada Dr. Nicholas ya. Ada Dr. Nicholas di sini. Jadi di situ dokumentasi orang-orang yang sangat diremehkan. Tapi pada akhirnya orang akan mengikuti jejaknya karena belajar dari kejadian Bitcoin dan perusahaan Alibaba, Jack Ma. Itu kita bisa mengambil hikmah di mana sesuatu yang besar itu berawal dari hal yang kecil atau hal yang dianggap orang tidak mungkin terjadi atau diremehkan orang atau mungkin dianggap orang itu tidak mungkin. Tapi ketika kita mau melihat peluang atau kita mau mempelajari sistem-sistem yang diperkenalkan kepada kita mau memahami, kita tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini di mana kita awalnya tidak percaya, tapi di saat kita sudah membaca, mempelajari sistemnya dan memahami buku putihnya atau katakanlah penjelasan dari isi visi dari Pay Network, itu kita mungkin bisa berpikir ke arah mana Pay Network akan berjalan dan di masa yang akan datang seperti apa visi misinya. Jadi seperti itu. Jadi bertolak ukur dari kejadian Bitcoin dan perusahaan Alibaba punya Jack Ma ya. Jadi di situ awal muasalnya orang tidak mau mempelajari dulu, tidak mau memahami dulu buku putihnya atau katakanlah keterangan visi misinya, tapi begitu orang melihat hanya sekilas perusahaan yang seperti ini, itu kripto yang seperti itu, tapi tidak mau membaca dari tujuan, apalagi mau membaca buku putih dari tema visi misi ke arah mana kripto atau perusahaan itu mau berjalan. Jadi seperti itu. Tapi ketika kita sudah mau membaca dan mau memahami, mungkin kita bisa mengikuti dan kita bisa mempelajarinya, juga bisa bergabung ke dalam komunitasnya. Karena di sini awalnya semuanya dengan biaya yang murah atau katakanlah dengan nol biaya. Bitcoin dengan nol biaya, mungkin ke perusahaan Alibaba ini juga dengan investasi yang sangat murah juga. Kejadian ini sangat disesalkan oleh banyak orang di seluruh dunia, tapi semuanya sudah berlalu. Nah, kejadian untuk Pay Network jangan sampai terjadi. Kita jangan sampai seperti orang-orang yang menyesal seperti itu. Kita ikuti terus proyek Pay Network sampai selesai nanti, dan kita jangan sampai bosan, jangan sampai putus asa mengikuti proyek ini, karena bukan hanya biayanya yang nol, tapi kita penambangannya gratis dan juga jelas sangat gamblang visi misinya juga pendiri penciptanya. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Bila sesuai dengan rekan-rekan semuanya, semoga menjadi manfaat dan bisa dipahami ke arah mana visi misi dari proyek Pay Network ini. Terima kasih atas waktunya dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.